محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum dipasang, lupa nih. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Sunan Tirmidzi. Dan kita masih membahas tentang sujud tilawah yang nama lainnya adalah sujud Al-Quran. Di sini dalam kitab Sunan Tirmidzi ada sedikit keanehan, yaitu ketika Imam Tirmidzi membahas tentang sujud tilawah, beliau mengatakan babu ma jaa fi sujudil Quran, bab tentang sujud Quran atau sujud tilawah. Ini hadis nomor 568. Kemudian tiba-tiba dua bab berikutnya ini sudah tidak berkaitan dengan sujud tilawah. Lalu bab berikutnya lagi masih melanjutkan sujud tilawah. Jadi antara bab-bab sujud tilawah itu tiba-tiba di tengahnya ada dua bab yang enggak nyambung kaitannya dengan sujud tilawah. Yaitu bab apa saja? Yaitu yang pertama bab tentang keluarnya para wanita untuk ke masjid sholat jamaah. Yang kedua bab tentang makruhnya, maksudnya haramnya meludah di dalam masjid. Ini enggak ada kaitannya dengan sujud tilawah. Saya tidak tahu kenapa Imam Tirmidzi kok meletakkan dua bab ini di antara pembahasan tentang sujud tilawah. Wallahu a'lam apa kaitannya. Tapi yang jelas apabila pembahasannya itu urut runtut, ya tidak diselah-selai dengan bab-bab yang lain, ini lebih memudahkan bagi kita yang membaca kitab Sunan Tirmidzi. Nah, di sini beliau melanjutkan babun fi sajdah, bab tentang sujud fi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada surat Iqra, wa idzas sama'u syaqqat, dan pada surat Al-Insyiqaq. Jadi bab ini membicarakan tentang sujud tilawah ketika kita membaca dua surat ini. Sebelum kita bahas, mari kita ketahui dulu apa sebabnya kita melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita membaca ayat yang isinya amrun, perintah untuk melakukan sujud, atau ketika ada madhun, pujian bagi orang-orang yang melakukan sujud, atau ketika ada zammun, celaan bagi orang-orang yang tidak mau sujud padahal disuruh sujud. Tiga ini sebabnya. Mari kita terapkan tiga ini pada ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Surat Iqra, pada bagian terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasjud waqtarib. Surat Iqra ayat 19 nih. Wasjud waqtarib, dan sujudlah engkau dan mendekatlah kepada Allah. Nah, ini berarti termasuk apa? Amrun atau perintah untuk sujud. Makanya kita bersujud. Sekarang contoh yang madhun, yang pujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang baik pada surat Al-Isra ayat 109. Ketika mereka itu dibacakan Quran, apa yang mereka lakukan? Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka pun roboh untuk sujud dan mereka menangis, dan Quran itu menambah kekhusyuan kepada mereka. Nah, ini pujian kepada orang-orang yang melakukan sujud. Sekarang yang celaan, saya temukan yang celaan ini hanya satu dalam Quran. Rata-ratanya itu adalah pujian atau perintah sujud. Kalau celaan cuma satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini surat Al-Insyiqaq ayat 21. Orang-orang jelek ini kalau dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Nah, di sini Allah mencela orang-orang yang jelek, maka kita disuruh untuk menyelisihinya, yaitu kita bersujud. Ada perintah sujud, kita sujud. Ada pujian kepada orang-orang yang sujud, kita sujud. Ada celaan bagi yang tidak mau sujud, kita sujud. Ini 3 sebab sujud tilawah. Hadis 573 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sajadna, kami telah sujud, yaitu sujud tilawah, ma'a, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi, pada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tadi pada bagian ayat terakhir karena ada perintah sujud. Wa idzas sama'u syaqqat, dan pada surat Al-Insyiqaq tadi pada ayat 21 ketika Allah mencela orang-orang yang tidak mau sujud. Kemudian dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, kami sujud bersama Rasulullah. Artinya Rasulullah yang baca, kemudian beliau sujud, maka semua yang mendengarkan atau jadi makmum kalau dalam sholat itu semuanya ikut sujud. Maka sujud tilawah ini tergantung yang membaca. Kalau yang membaca tidak sujud, kita tidak sujud. Kalau yang membaca sujud, maka kita sujud. Jadi istilahnya adalah at-tabi. Tabi. Pengikut itu hanya mengikuti. Pemimpinnya bagaimana? Pemimpinnya sujud, ngikut sujud. Pemimpinnya tidak sujud, kita tidak ikut sujud. Misalnya tadarusan, kemudian kita sedang membaca ayat sajadah, kita tidak sujud, ya teman-teman kita nggak sujud. Kalau kita sujud, ya teman-teman kita sujud. Atau misalnya kita sedang sholat jamaah, imamnya membaca surat As-Sajdah, surat Iqra tadi, kemudian dia sujud, maka makmum wajib semuanya ikut sujud tilawah. Seandainya ada satu makmum tidak mau ikut sujud tilawah, tetap berdiri, maka sholatnya batal. Batal kenapa? Karena menyelisih gerakannya imam, padahal at-tabi, pengikut harusnya mengikuti. Pelajaran yang kedua, bahwasanya ini surat-surat pendek, surat Iqra dan surat Insyiqaq, ternyata di dalamnya ada sujud tilawah. Karena ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, surat-surat yang pendek ini, surat disebutnya sebagai surat mufassal, ya. Mufassal itu surat-surat yang pendek, mulai Hujurat sampai dengan An-Nas. Itu ada di dalamnya ayat-ayat sajdah sehingga kita melakukan sujud tilawah. Menyelisih mereka Imam Malik. Kata Imam Malik bahwa tidak ada syariat sujud tilawah untuk surat-surat pendek. Kenapa? Karena ada hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah ketika masih di Mekah, beliau membaca surat-surat pendek, beliau sujud tilawah. Tapi begitu sudah hijrah ke Madinah, sudah tidak lagi sujud tilawah pada surat-surat pendek. Nah, maka dijawab oleh jumhurul ulama, itu hadisnya Ibnu Abbas, hadisnya tidak sahih. Kalau hadisnya tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, sehingga yang benar adalah hadis ini, sajadna, kami sujud bersama Nabi pada surat-surat pendek. Yang ngomong ini siapa ini? Abu Hurairah nih. Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan, 4 tahun sebelum Nabi wafat baru Abu Hurairah masuk Islam. Tahun 6 Hijriah, Pak. Tahun 7 Hijriah, ya, dia masuk Islam 7, 8, 9, 10, 4 tahun sebelum Nabi wafat. Berarti Abu Hurairah ini sholatnya bersama Nabi di mana? Di Madinah, bukan di Mekah, karena ini 4 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi di Madinah kan 10 tahun. Nah, maka jelas bahwa riwayat Ibnu Abbas tadi tidak benar. Kemudian hadis 574 ini sama, tidak usah kita baca. Dan di sini beliau Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa aktsar menurut mayoritas para ulama bahwasanya ada sujud tilawah pada 1 surat Al-Insyiqaq, yang 2 pada surat Al-Alaq. Nah, maka di sini Imam Tirmidzi tidak menyebutkan perselisihan pendapat para ulama, tapi sudah saya jelaskan tadi ada perselisihan pendapat para ulama rahimahumullahu taala. Imam Tirmidzi ternyata menyebutkan perselisihannya pendapatnya itu tadi pada bab ini, bab berikutnya. Berikutnya bab majaa, bab tentang fi sajdah, sujud tilawah fin najm pada surat An-Najm 575.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sajada telah sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha pada surat An-Najm, wal muslimun dan juga kaum muslimin ikut sujud, wal musyrikun dan juga orang-orang musyrik ikut sujud, wal jin wal ins dan seluruh jin dan manusia semuanya ikut sujud. Hadis ini kejadiannya di kota Mekah, bukan di Madinah. Taunya dari mana? Di sini. Wal musyrikun, orang-orang kafir ikut sujud. Karena yang hadir di majelis Nabi ada orang-orang kafirnya itu pas di Mekah. Kalau pas di Madinah, yang hadir di majelisnya Nabi ya hanya orang-orang muslim saja. Tapi kalau pas di Mekah, sebagian orang-orang kafir itu hadir, Pak. Karena pengajian Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu semua muslim kafir waktu itu masih masuk campur baur semuanya. Abu Jahal, Abu Lahab itu juga masuk Masjidil Haram. Hanya mereka melakukan kesyirikan. Nah, maka di sini disebutkan orang-orang musyrik ikut sujud itu karena apa? Ini kejadiannya di kota Mekah. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kalau seorang yang membaca Quran sujud, maka pendengarnya semuanya ikut sujud. Karena di sini wal muslimun, orang-orang muslim ini mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak punya wudu boleh ikut sujud. Wal musyrikun, orang-orang musyrik ikut sujud. Seandainya ini tidak boleh, akan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dilarang oleh Nabi, sehingga sujud tilawah tidak harus punya wudu. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, sujud tilawah sama dengan sholat, harus menghadap ke arah kiblat, harus punya wudu, harus ibu-ibu pakai jilbab menutup aurat. Sehingga kalau baca Quran tidak pakai jilbab, kemudian mau sujud tilawah, nggak boleh. Ini menurut jumhur, mayoritas ulama. Tapi menurut sebagian kecil ulama, termasuk Imam Bukhari, boleh sujud tilawah meskipun tidak punya wudu. Ini dalilnya. Mari kita lihat apa kata Imam Bukhari dalam masalah ini. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya, kemudian membuat judul Babu sujudil muslimina ma'al musyrikin. Sujudnya umat Islam bersama orang-orang kafir, yaitu sujud tilawah. Wal musyrik najas, sementara orang musyrik najis. Laisa lahu wudu'un, tidak punya wudu, ya. Ini kata-kata tidak punya wudu, ini sindiran dari Imam Bukhari bahwasanya sujud tilawah tidak harus pakai wudu sebagaimana pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka saya tampilkan perkataan Imam Bukhari. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, babu sujudil musyrikin muslimin wal musyrikin wal musyrik najas wa laysa lahu wudu. Tidak punya wudu boleh untuk sujud tilawah. Kalau kita ngikuti pendapat mayoritas ulama, maka kita tidak boleh sujud tilawah karena tidak punya wudu, sehingga menurut mereka bisa diganti dengan wirid. Wiridnya apa? 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, al-baqiyatus shalihat. Ini pun juga nggak ada dalilnya dari Nabi SAW. Ini hanya penjelasan atau pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pembahasan ketiga di sini disebutkan para jin dan para manusia ikut sujud. Pertanyaannya, dari mana Ibnu Abbas tahu bahwasanya para jin ikut sujud? Jin itu kan nggak tampak, Pak. Sementara Ibnu Abbas mengatakan jin ikut sujud. Ini pasti informasi dari Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti Ibnu Abbas berarti lihat jin, enggak ada yang lihat jin, ya. Ini informasi dari baginda Nabi SAW.
Ini sebagaimana informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya istama'a nafarum minal jinni. Nah, ini surat Al-Jin ayat pertama, okay. Telah diwahyukan kepada saya bahwasanya ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran saya. Lalu mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah, informasi dari Allah. Nabi sendiri juga nggak melihat jin-jin tadi, tapi ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di sini. Ini informasi dari Allah kemudian kepada Nabi, Nabi kepada para sahabat. Sehingga Ibnu Abbas bisa mengatakan jin ikut sujud bukan karena melihat. Nah, kemudian di sini perselisihan pendapat para ulama disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Pendapat yang pertama, laisa fil mufassal sajdah. Pada surat-surat pendek tidak ada sujud tilawah. Ini pendapatnya Imam Malik. Tapi pendapat yang lain lebih sahih kata Imam Tirmidzi, yaitu adanya sujud tilawah pada surat-surat pendek. Ini pendapatnya Imam Thawri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Nah, maka bisa diringkas, ini ada dua pendapat. Pendapat mayoritas ulama ada sujud tilawah pada surat-surat pendek. Pendapat Imam Malik tidak ada sujud tilawah. Nah, pendapatnya Imam Malik ini ada dalilnya ini di bawahnya ini. Babu ma ja'a man lam yasjud fihi. Orang yang tidak sujud pada waktu membaca surat An-Najm. Dalilnya apa? Hadis 576. Dari Zaid bin Thabit, dia mengatakan, qara'tu, saya membaca ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Najm, surat An-Najm, falam yasjud fiha, lalu Nabi tidak sujud pada surat An-Najm tadi. Nah, kata Imam Malik, berarti nggak ada sujud tilawah pada surat-surat pendek. An-Najm nggak ada sujud tilawahnya. Sujud tilawahnya itu dulu ketika di Mekah, setelah di Madinah sudah nggak ada lagi. Nah, dijawab oleh jumhur, nggak begitu. Jawabannya gimana? Innama tarakan Nabi, tiada lain Nabi meninggalkan sujud li'anna Zaid bin Thabit hina qara, itu gara-gara Zaid bin Thabit yang membaca surat An-Najm, lam yasjud fih, dia tidak sujud. Falam yasjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun juga ikutan tidak sujud. Jadi bukan berarti tidak ada sujud pada surat An-Najm, tapi kalau pembacanya tidak sujud, maka pendengarnya tidak sujud. Itu fikihnya. Nah, sehingga dengan fikih seperti ini, dua hadis ini semuanya terpakai, Pak. Rasulullah sujud terpakai, Rasulullah tidak sujud terpakai. Kapan sujud? Ketika membaca. Kapan tidak sujud? Ketika mendengar bacaan orang yang tidak sujud. Nah, maka ikutan tidak sujud. Maka jangan memaksa orang yang baca Quran untuk sujud. Terserah dia. Dia mau sujud boleh, tidak sujud juga tidak masalah. Tapi kalau melihat orang-orang senang sujud, ya lebih baik kita sujud supaya sama-sama menyenangkan orang lain. Umar bin Khattab pernah naik mimbar, kemudian membaca ayat sajdah, beliau turun dari mimbar untuk sujud. Dan ini sunnah yang sudah tidak ada sekarang. Mana ada sekarang khutbah Jumat, imamnya membaca ayat sajdah kemudian turun? Ada nggak? Saya sendiri belum melakukan juga. Nah, makanya ini perlu dihidupkan kapan-kapan. Kemudian pada Jumat berikutnya, Sayyidina Umar naik mimbar lagi. Setelah naik mimbar, kemudian dia membaca ayat sajdah juga. Orang-orang sudah siap-siap, Pak. Wah, main sujud nih kayak dek wingi. Begitu siap-siap, Sayyidina Umar mengatakan, sebenarnya hati saya pengennya tidak sujud, tapi saya melihat kalian kalau sudah siap-siap, ya sudah, tak sujud saja. Akhirnya beliau turun sujud, menyenangkan hatinya apa? Para jamaah. Nah, maka kalau kita ngerti para teman-teman kita ketika tadarusan tuh senangnya sujud, ya sudah, kita sujud saja. Kemudian ini pendapat mayoritas ulama tadi mengatakan as-sajdatu wajibatun ala man sami'aha. Sujud itu wajib bagi orang yang mendengar ayat sajdah, falam yurakhisu fi tarkiha, dan mereka tidak membolehkan orang untuk meninggalkan sujud tilawah. Maksudnya adalah tadi, ya, kalau ada orang yang baca sujud, nah kita yang mendengarkan harus sujud, tidak boleh tidak mau sujud. Menunggu saja saya nggak ikut sujud, nggak boleh. Dalam kasus tadi Rasulullah baca surat An-Najm, semuanya ikut sujud. Itu ternyata ada satu orang tua kafir tidak ikut sujud, Pak. Dia malah naruhkan telapak tangannya pada tanah, kemudian ditempelkan di jidat.
Dia mengatakan ini sudah cukup, ya nggak harus sujud kayak gitu. Akhirnya dia mati kafir di dalam perang Badar. Nah, maka tidak dapat hidayah gara-gara tidak mau ikut sujud bersama Rasulullah SAW. Kemudian para ulama mengatakan, apabila seseorang mendengar ayat sajdah sementara dia tidak punya wudu, maka kalau dia wudu silahkan sujud. Artinya kalau dia tidak punya wudu ya jangan sujud, ya. Ini adalah pendapatnya Imam Sufyan dan ulama-ulama Kufah, yaitu penduduk apa? Penduduk yaitu mazhab Hanafi ini. Jadi mazhab Hanafi sama dengan jumhur harus punya wudu, sehingga kalau kita tidak punya wudu yang baca Quran sujud, ya kita tidak ikut sujud. Kenapa? Tidak punya wudu. Tapi kalau saya ikut pendapat Imam Bukhari, Pak. Jadi sujud tilawah tidak harus punya wudu. Sujud tilawah tidak harus perempuan pakai jilbab, karena ini bukan sholat. Dalilnya bukan sholat, karena tidak ada bacaan surat Al-Fatihah. Namanya sholat harus ada surat Al-Fatihah. Kullu sholatin, kata Nabi, setiap sholat tidak dibacakan Al-Fatihah maka sholatnya kurang. Nah, apakah sujud tilawah ada Fatihahnya? Nggak ada kan? Berarti bukan sholat. Kemudian pendapat yang kedua ini mengatakan, tiada lain sujud tilawah itu bagi orang yang ingin untuk sujud padanya dan mencari fadilahnya, sehingga boleh untuk meninggalkannya kalau dia mau. Dan ini berdasarkan hadisnya Zaid bin Thabit, dia mengatakan, saya bacakan kepada Nabi surat An-Najm, lalu beliau tidak sujud padanya. Maka seandainya sujud tilawah itu adalah wajib, tidak mungkin ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi membiarkan Zaid tanpa sujud tilawah, dan pasti beliau akan menyuruhnya sujud dan beliau sujud sendiri. Demikian juga mereka berdalil dengan riwayatnya Sayyidina Umar. Dia membaca ayat sajdah di atas mimbar, lalu turun dan sujud. Kemudian pada Jumat berikutnya dia membaca lagi. Orang-orang siap-siap sujud, maka beliau mengatakan, sebenarnya sujud tilawah ini tidak wajib bagi kami, bagi kita, illa an-nasya, kecuali kalau kita mau. Falam yasjud walam yasjudu. Oh, mohon maaf, ternyata Sayyidina Umar tidak sujud. Falam yasjud, maka beliau itu tidak sujud, walam yasjudu, mereka pun juga ikut-ikutan tidak sujud. Nah, maka sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sujud tilawah tidaklah wajib. Nah, jadi maaf, saya ganti lagi, saya ralat penjelasan Imam Tirmidzi. Di sini Imam Tirmidzi menjelaskan tentang hukum asal sujud tilawah. Apa hukum asal sujud tilawah? Wajib atau sunnah? Ada dua mazhab. Kata mazhab Hanafi, sujud tilawah wajib. Wajib berarti kalau tidak sujud tilawah maka kita berdosa. Wajib. Ini pendapatnya ulama Kufah, yaitu mazhab Hanafi. Adapun pendapatnya jumhur ulama, sujud tilawah hukumnya adalah sunnah wal tamasa fadlaha. Sunnah bagi orang-orang yang ingin mencari fadilahnya sujud tilawah. Yang tidak pengen mencari fadilahnya, ya sudah, nggak usah sujud, tapi nggak dapat fadilah. Nah, kita pengen dapat fadilah atau tidak, gitu aja, terserah. Nah, sekarang fadilahnya apa? Fadilahnya saya temukan dua. Yang pertama, lan tasjuda. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau itu kalau sujud maka Allah akan meninggikan derajatmu. Lillahi sajdah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. I'lam, ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau la tasjudu lillahi sajdah, ketika kamu melakukan sujud satu kali, illa rafa'allahu laka biha darajah, Allah tinggikan satu derajat, wa hatta anka biha khati'ah, Allah gugurkan satu dosa. Nah, fadilahnya dua. Derajatnya di surga naik, dosanya gugur. Itu setiap kita sujud, Pak. Langsung dua fadilah. Apakah ada fadilah lain khususnya untuk sujud tilawah ini? Ada. Kalau ini kan sujud apa? Sujud secara umum. Sujud tilawah, sujud sholat, semuanya sama. Nah, sekarang saya tampilkan sujud tilawah secara khusus.
Idza qara'a ibnu Adam, apabila manusia membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka si setan ini menangis dan dia menyingkir sambil mengatakan, celaka saya, ibnu Adam disuruh sujud dan dia mau sujud, maka dia masuk jannah, sementara saya disuruh sujud, saya durhaka, maka saya masuk ke dalam neraka. Nah, ini fadilahnya sujud tilawah yang ketiga, membikin setan nangis. Sehingga pas kita sujud tilawah itu sambil bayangkan nih, setannya nangis. Seandainya setan itu bisa di video, kita videokan Pak, diviralkan nih. Pas kita sujud tilawah, setannya nangis nih. Sayangnya nggak bisa diviralkan gitu. Nah, maka ada tiga Pak, fadilah nih. Fadilah pertama, diangkat derajat. Fadilah kedua, digugurkan dosa. Fadilah ketiga, menangiskan setan. Berikutnya babu maja'a fi sajdah, bab sujud tilawah fi shad, pada saat membaca surat Shad. Sebentar. Tadi kita membahas tentang sujud tilawah pada surat An-Najm. Apa sih ayatnya yang ada pada surat An-Najm itu? Mari kita cari surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasjudu lillahi wa'budu. Surat An-Najm ayat 62, ayat terakhir, sujudlah kalian kepada Allah dan menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sujud pada surat An-Najm ini sebabnya karena apa? Perintah untuk sujud. Sekarang kita bahas atau kita cari sujud pada surat Shad. Apa itu sebabnya? Hadis 577 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu, melakukan sujud fi Shad, pada surat Shad." Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Walaysat, dan bukanlah sujud pada surat Shad min azaimi sujud, dari keharusan sujud." Artinya apa? Surat Shad sujudnya tidak ditekankan sebagaimana surat-surat yang lain. Karena surat yang lain sebabnya tiga tadi. Ada perintah, ada pujian, ada celaan. Di sini nggak ada perintah, nggak ada pujian, nggak ada celaan. Lah terus adanya apa? Nah, mari kita lihat. Pada surat Shad ayat 24, Allah menceritakan tentang Nabi Daud. Wa dhanna Dawudu annama fatanna. Nabi Daud yakin bahwasanya Allah sudah menguji beliau. Akhirnya beliau istighfar kepada Allah dan beliau roboh dalam keadaan rukuk, maksudnya sujud, dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hanya apa? Cerita seorang nabi sujud, maka kita ikut-ikutan sujud. Sehingga karena tidak ada perintah, tidak ada celaan, tidak ada pujian, maka kata Ibnu Abbas tidak termasuk yang ditekankan atau disuruhkan. Ikut sujud boleh, tidak, enggak ada masalah. Dan di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat sebagian ulama, pada surat Shad ini ada sujud tilawah. Dan ini adalah pendapatnya siapa? 1. Sufyan, 2. Ibnu Mubarak, 3. Syafi'i, 4. Ahmad, 5. Ishaq. Berarti mayoritas ulama, Pak, kalau membaca surat Shad, membaca kisah tadi, kemudian melakukan sujud tilawah. Ini mayoritas ulama. Sebagian kecil ulama mengatakan ini hanya kisah tobatnya seorang nabi, sehingga tidak ada sujud tilawah padanya. Dan ini yang saya tahu, pendapat yang kedua ini pendapatnya madhab Syafi'i sekarang ini. Yang saya tahu nih, coba nanti dicek lagi. Karena dulu saya ngaji kitab madhab Syafi'i, yang saya ingat dari guru saya mengatakan sujud tilawah tidak ada pada surat Shad. Sehingga kalau kita sujud tilawah pada surat Shad pada waktu sholat, maka sholat kita batal. Itu madhab Syafi'i yang saya tahu. Wallahu a'lam. Lah kok batal, kenapa? Karena di sini sebenarnya tidak ada sujud. Itu sujudnya Nabi Daud, ini sujud tobat. Sementara kita kalau sujud itu kata Nabi sujudnya sujud syukur. Nahnu nasjuduha syukran, dalam hadis yang lain disebutkan kami sujud pada surat Shad ini adalah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, sujud syukur tidak boleh dilakukan pada saat sholat, sehingga kalau dilakukan pada saat sholat, sholatnya batal. Nah, kalau Imam Syafi'i sendiri, beliau berpendapat ada sujud di dalam surat Shad ini.
Kemudian tentang kisahnya Nabi Daud. Ini banyak orang menceritakan Nabi Daud itu melihat seorang perempuan sedang mandi, cantik jelita. Akhirnya beliau jatuh cinta sama orang itu, sehingga cari tahu siapa suaminya. Kemudian suaminya dikirim jihad supaya suaminya mati, supaya Nabi Daud bisa mewarisi perempuan tadi. Ini cerita ngawur, Israiliyat, bohong, dusta, jangan dipercaya. Nggak ada Nabi yang pikirannya Victor Jordan kayak begitu, nggak ada. Pikiran kotor jorok jidan, nggak mungkin. Seorang Nabi pikirannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin mikir-mikir seperti itu. Itu orang-orang seperti kita aja, orang-orang kayak begitu. Nah, maka cerita ini jangan dipercaya sama sekali. Dan ini sudah kita bahas dulu pada tafsir 30 juz yang sudah kita selesaikan. Berikutnya babun fis sajdati, bab sujud tilawah fil haji, pada surat Al-Hajj. Nah, surat Al-Hajj ini ada keunikan. Keunikannya apa? Sujudnya 2 kali. Di awal ada, di akhir ada. Hadis 578 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya berkata, wahai Rasulullah, fuddilat, telah diberikan kelebihan suratul Hajj, surat Al-Hajj, bi anna fiha sajdatain, bahwasanya di dalamnya ada 2 kali sujud. Qala, beliau menjawab, na'am, iya. Wa man lam yasjudhuma, siapa yang tidak mau sujud pada surat As-Sajdah, pada surat Al-Hajj, fala yaqra'huma, maka tidak usah membaca 2 ayat sajdah tadi. Ini berarti menguatkan pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan sujud tilawah hukumnya wajib. Ya nggak mau sujud, nggak usah baca. Nah, berarti wajib. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Karena sanadnya dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Berarti lebih kuat pendapat mayoritas ulama, sujud tilawah sunnah, tidak wajib. Di sini ada rawi bernama Ibnu Lahi'a, ini perawi yang dhaif. Dhaifnya kenapa? Hafalannya lemah. Kenapa hafalannya lemah? Karena kitabnya terbakar. Ini ulama hadis, ulama besar, kitabnya banyak dalam rumah, kemudian kitabnya terbakar, Pak. Namanya ulama itu paling dicintai itu kitab. Melihat kitab itu matanya hijau, tidak seperti kita melihat duit matanya hijau. Nah, ulama itu melihat kitab matanya hijau, sehingga kitabnya terbakar, pusing dia. Seperti kalau uang kita terbakar, misalkan kita nyimpan duit 100 juta, tiba-tiba kebakar, gimana kira-kira? Udah nyimpan 1 juta, 100 juta, tiba-tiba terbakar. Uangnya masih ada, tapi sudah kosong, terbakar, nggak bisa digunakan untuk beli lagi. Nah, pusing kita. Nah, Ibnu Lahi'ah juga begitu. Setelah kitab-kitabnya terbakar, hafalannya rancu, sehingga hadisnya jadi dhaif. Nah, ini sebabnya hadisnya dhaif. Kemudian di sini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, menurut Umar bin Khattab dan juga Ibnu Umar, bahwasanya surat Al-Hajj memang di dalamnya ada 2 kali sujud tilawah. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad dan yang lain-lain, bisa dikatakan pendapat 2 madhab, ya. Madhab Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang lain bahwasanya sujud tilawah pada surat Al-Hajj cuma 1. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan ahli Kufah, yaitu madhab Hanafi. Berarti 2 madhab, yaitu madhab terakhir Syafi'i sama Ahmad, itu adalah sujudnya 2 kali. Kemudian 2 madhab yang pertama, yaitu Hanafi dan Maliki, itu sujudnya cuma 1 kali. Kita orang Indonesia rata-rata madhabnya Syafi'i, berarti sujudnya 2 kali. Kalau orang-orang Pakistan nanti sujudnya 1 kali, Hanafi mereka. Atau orang-orang Maroko sujudnya 1 kali, Maliki mereka. Nah, maka kalau kita ke Maroko, jangan paksa orang untuk sujud 2 kali. Madhabnya Malikiyah mereka, ya sudah, sujudnya pasti 1 kali. Nah, sujudnya ini kenapa ini dalam surat Al-Hajj? PR saja. Nggak usah saya tampilkan di sini. Nanti dibaca dari awal sampai akhir surat Al-Hajj, akan ketemu 2 kali sujud tilawah. Nah, nanti silahkan dilihat apakah perintah, ataukah pujian, ataukah celaan kepada orang-orang yang tidak mau sujud. Ini salah satu dari 3 ini. Berikutnya, babu ma yaqulu fi sujudil Quran, apa yang dibaca pada saat sujud tilawah. Apakah sama dengan sujud biasanya atau bacaannya berbeda? Karena ini sujud yang berbeda. Kalau sujud sholat itu adalah sholat, kita harus
punya wudu, kita harus menghadap ke arah kiblat, kita harus menutup aurat. Tapi sujud tilawah ini bukan salat. Sehingga apakah bacaannya sama ataukah tidak? Ini dibahas oleh Imam Tirmidzi. Hadis 579 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya bermimpi tadi malam ketika sedang tidur seolah-olah saya salat di belakang satu pohon." Ini menunjukkan bahwa salat menghadap pohon itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah salat menghadap kuburan. Loh, dulu itu pohon juga disembah oleh orang-orang kafir, betul. Tetapi kita sholatnya bukan nyembah pohon, sehingga tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Adapun sholat menghadap kuburan memang ada larangan, berbeda. Lalu saya sujud tilawah, tiba-tiba si pohon ikut sujud tilawah karena ngikuti sujud saya. Lalu saya mendengar si pohon tadi mengucapkan doa, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, catatlah untuk saya dengan sujud ini di hadapanmu ada pahala. Wada'anni biha wizra, dan gugurkan dari saya dengan sujud ini dosa. Waj'alha li indaka dhukhra, dan jadikanlah untuk saya dengan sujud ini ada simpanan. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud, dan terimalah sujud saya ini sebagaimana engkau terima sujud dari Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ini doanya si pohon. Doanya bagus Pak ya. Minta pahala, digugurkan dosa, minta simpanan di surga, minta diterima sujudnya oleh Allah. 4 permintaan. Apakah ini menunjukkan pohon punya dosa? Wallahu a'lam. Bisa saja, tapi menurut yang kita pahami bahwa yang mukallaf itu yang punya dosa, ya manusia, jin itu yang punya dosa. Ini pohon-pohon nggak mukallaf. Qala Al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri, berkata Ibnu Jurayj, berkata kepada saya kakek kamu, berkata Ibnu Abbas, bahwa Nabi kemudian pada suatu hari membaca ayat sajdah, kemudian sujud. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan, saya dengar Nabi membaca semisal persis yang dikabarkan oleh orang tadi tentang doanya si pohon dalam mimpi tersebut. Jadi akhirnya mimpi yang baik ini oleh Nabi kemudian dipraktekkan. Beliau membaca ayat sajdah, kemudian beliau sujud, sujudnya meniru bacaannya si pohon ini. Berarti bacaan sujud tilawah adalah ini. Maka ini perlu dihafalkan nih Pak. Yang punya Tirmidzi nanti dilihat hadis nomor 579. Gampang nomornya. Allahumma ktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Nah, ini disebutkan Nabi Dawud. Ini menurut para ulama berarti pada saat itu dia sedang membaca surat apa? Shad. Karena ada cerita Nabi Daud sujud tadi. Nah, berarti di sini surat Shad, bukan surat yang lain. Tapi seandainya doa ini kita baca untuk sujud-sujud selain surat Shad gimana? Gak ada masalah. Kita membaca surat Iqra, kemudian sujudnya pakai doa ini, silahkan, tafadhal, gak ada masalah. Ya, tidak harus surat Shad-nya. Masih ada satu hadis lagi tersisa sebagai penutup. Hadis 580. Dari Abu Aliyah dari Aisyah, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, biasanya mengucapkan fi sujudil Quran, pada sujud tilawah, bil lail, di waktu malam, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya dan telah membelah maksudnya menciptakan telinganya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang populer di masyarakat Indonesia. Sujud tilawah sajada wajhiyya. Kalau di sini wajhi sama saja, dua-duanya boleh. Sama dengan lakum dinukum waliya din. Wali din sama ya. Wajhi wajhiyya, dua-duanya boleh. Lilladzi khalaqahu, biasanya kita menambah apa? Wasawwarahu biasanya, okay. Tapi di sini nggak ada wasawwarahu. Sehingga perlu kita cari Pak, wasawwarahu ini nemunya dari mana? Okay. Mari kita lihat. Ini kita cari di kitab Kutubus Sittah sini.
Ada riwayat dari Sahih Muslim. Wa idza sajada, apabila Nabi sujud beliau mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi ini sujud salat ya, bukan sujud tilawah. Artinya ada kemiripan antara sujud tilawah dengan sujud salat, yaitu bacaannya hampir sama. Tapi kalau kita pengen persis betul-betul dengan riwayat Tirmidzi, ya tidak usah pakai apa? Tidak usah pakai wasawwarahu, karena di sini tidak ada wasawwarahu. Jadi ini menggabungkan dua hadis ini, Pak. Menggabungkan apa? Dua hadis, yaitu hadisnya Imam Muslim tentang sujud biasa ada tambahan khalaqahu wasawwarahu, ya, dengan digabungkan dengan riwayatnya Imam Tirmidzi yang tidak ada wasawwarahunya. Nggak ada masalah, ya. Tetap sah. Tapi kalau pengen persis betul-betul dengan riwayat ini, tidak usah pakai wasawwarahu, supaya persis betul dengan hadis yang kita baca ini. Kemudian di sini disebutkan bilail, di waktu malam. Ini bukan khusus di waktu malam, bukan. Baca siang atau malam doanya ya kayak begini ketika sujud tilawah. Adapun disebutkan di malam hari, ini maksudnya karena kebiasaannya Nabi membaca Quran longgarnya pada waktu malam hari. Pagi hari kan sibuk dengan umatnya, maka bilail, ini adalah kharaja makhrajal ghalib, biasanya dilakukan Nabi pada malam hari. Karena itu mari kita tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca Quran malam hari, Pak. Baca Quran sebelum tidur sangat bagus. Baca Quran ketika bangun tidur sangat bagus. Baca Quran ketika ngelilir juga bagus. Jam 12 malam kita bangun, wah masih jam 12. Kalau sholat nanti malah ngantuk paginya. Udah, baca dulu satu halaman, Qurannya tutup lagi. Sangat bagus sekali. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.